Gawat, tentara Israel tewas lagi. 3 prajurit lainnya terluka serius di Gaza. Pasukan Zionis makin berkurang. Militerisasi atau militer Israel mengumumkan kematian beberapa tentara dan juga beberapa prajurit yang terluka parah selama pertempuran darat dalam 1 hari di jalur Gaza. Sesan Uri Gerbi dan juga beberapa tentara lainnya dari Brigade Givati tewas akibat luka serius yang dideritanya dalam pertempuran di bagian selatan jalur Gaza. Beberapa tentara terluka parah dalam pertempuran di bagian tengah dan juga jalur utara di Gaza. Militer Israel tidak memberikan rincian tambahan mengenai pertempuran yang menyebabkan kematian Gerbi atau cederanya ketiga tentara tersebut. Menurut jumlah korban resmi terbaru, jumlah perwira dan juga tentara Israel yang tewas sejak awal perang mencapai 530 orang. Dan termasuk 190 orang sejak dimulainya perang di Gaza. Namun hal tersebut belum seberapa dibandingkan yang sebenarnya terjadi. Ribuan tentara Zionis tewas. Sementara itu, kelompok perlawanan Palestina menyatakan jumlah jauh lebih tinggi daripada fakta yang dilontarkan oleh Israel. Brigade Al-Qassam mengumumkan pembunuhan dan juga luka-luka lebih dari ratusan tentara di Israel di berbagai lini pertempuran. Juru bicara militer Brigade Al-Qassam Sayap Militer Gerakan Perlawanan Palestina Hamas, Abu Ubaidah menyatakan perkiraan yang diberikan pasukan Israel tidak nyata dan jumlah korban jauh lebih tinggi. Sebelumnya pada 12 Januari, surat kabar Israel Wala melaporkan 4.000 tentara Israel menjadi cacat sejak awal perang di Gaza dan diperkirakan menunjukkan jumlahnya dapat meningkat menjadi 30.000. Situs tersebut juga mengatakan militer Israel tidak memberikan semua data tentang korban luka kepada publik karena khawatir hal itu menurunkan moral masyarakatnya. Mencekam 20 pria bersenjata bentrok dengan tentara Israel di perbatasan Mesir. Ada apa? Militer Israel mengatakan pada hari Selasa bahwa tentara terluka dalam bentrokan bersenjata di dekat perbatasan Al-Auja dekat Mesir. Sebelumnya, juru bicara militer Israel mengatakan tentara telah menembaki pejuang di daerah perbatasan dekat penyeberangan di Nitzana. Juru bicara tersebut menambahkan bentrokan tersebut mengakibatkan korban luka-luka dan mencatat sekitar 20 tersangka termasuk pria bersenjata tiba dari Mesir ke daerah perbatasan. Channel 7 Israel melaporkan baku tembak yang tidak biasa di perbatasan dengan Mesir. Belakangan, radio tentara Israel mengklaim para tersangka mencoba menyelundupkan barang-barang ke Israel. Akun Palestina di platform X mengutip media Israel mengatakan pejuang tewas dan tentara Israel terluka dalam bentrokan tersebut. Saluran berita Mesir Al-Qahira mengutip sumber keamanan yang mengatakan pasukan Mesir telah menggagalkan upaya penyelundupan barang ilegal di perbatasan Mesir-Israel. Pasukan Mesir mengatakan mereka merangkap 6 pengedar obat-obatan terlarang di selatan perbatasan Al-Auja yang dikenal di Israel sebagai penyeberangan Nitzana.
Penembakan itu terjadi di dekat penyeberangan Al-Auja di daerah yang sama di mana operasi polisi Mesir Muhammad Salah menghabisi 3 tentara Israel pada bulan Juni. Meskipun kedua belah pihak tampaknya setuju dengan teori penyelundupan dan kemungkinan tidak akan meningkatkan ketegangan di wilayah yang sudah tegang, namun timbul pertanyaan mengenai waktu dan sifat insiden tersebut. Jarang sekali penyelundupan bergerak dalam jumlah besar di wilayah tersebut dan khususnya mencoba menyusup dari wilayah perbatasan yang diawasi dengan ketat seperti Al-Auja. Para komentator Arab mengatakan kepada Al Jazeera bahwa jenis operasi yang terkoordinasi dengan baik ini mewujudkan keterlibatan kelompok atau pejuang yang besar yang banyak di antaranya beroperasi. Mereka secara langsung menghubungkan insiden tersebut dengan perang Israel yang sedang berlangsung di Gaza. Sejak hari-hari pertama perang, Israel telah berulang kali menembaki kelompok perbatasan antara Rafah dan Mesir, memaksa Mesir menutup perbatasan sepenuhnya. Selain itu, militer Israel melepaskan tembakan ke posisi perbatasan Mesir, mengklaim serangan tersebut tidak disengaja. Ketegangan meningkat ketika Israel mengancam akan menduduki rute Philadelphia antara Rafah di Gaza Selatan dan Mesir dengan tuduhan Hamas menggunakan terowongan bawah tanah untuk menyelundupkan senjata. Mesir membantah tuduhan tersebut dan menekankan semua terowongan telah dihancurkan. Warga Palestina dan pihak lain menuduh Israel menggunakan terowongan yang terhubung dengan Mesir sebagai alasan untuk membenarkan pendudukan kembali ke wilayah tersebut, di mana lebih dari 1 juta orang Palestina terpaksa tinggal di sana akibat serangan Israel yang menghabisi puluhan ribu warga sipil Palestina. Para pejabat Israel telah terbuka tentang keinginannya mengusir warga Palestina keluar dari jalur Gaza. Beberapa pejabat Israel termasuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang beraliran kanan menyebut pembersihan etnis semacam ini sebagai migrasi sukarela. Bahkan sebenarnya ini adalah genosida.